Dan hari ini saya mendapat tugas tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berada di Every Nation Jakarta baru pertama kali hadir, welcome, this is a good place. Karena ini kita baru mulai seri yang baru, judulnya Complete Devotion. Dan kami percaya bahwa seri ini akan memperdalam pengertian kita di dalam hubungan bersama dengan Kristus dan membuat kita melihat bahwa ada hal yang Tuhan panggil untuk kita berjalan dengan Tuhan, dan bukan hanya bagi kita tetapi juga bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia. Amin. Jadi hari ini firman-Nya diambil dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Mungkin ini ayat yang cukup familiar buat kita. Percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membacakannya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan, pembacaan firman. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Oke. Setelah itu kita akan berdoa. Jadi di Yohanes 4 ayat 20 saya akan bacakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biar Kau yang menyingkapkan firman-Mu, Kau berbicara ke dalam hati setiap kami, untuk kami mengerti akan penyembahan di dalam firman-Mu sebagaimana yang Kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya melanjutkan, jadi saya waktu kemarin ditanya, judul khotbahnya apa gitu ya. Saya pikir ya dicari gitu kali ya khotbahnya. Jadi dicari, maksudnya apa? Ya judulnya dicari, bukan lagi dicari mau kasih judul apa. Ya ya judulnya dicari gitu ya. Dan maksudnya bahwa penyembahan itu dicari ya. Kita berpikir penyembahan itu dicari, tetapi ada hal yang menarik di sini waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saya kasih backgroundnya sedikit karena percakapannya agak panjang. Jadi Yesus dalam perjalanan lewat Samaria di Sikar, orang Israel itu tidak berhubungan dengan orang Samaria, gitu ya. Dan di dalam waktu Yesus datang ke sumur di dekat situ, percakapannya mulai dari air, ya, dari air, kemudian air minum, terus ngobrol lagi tentang hubungan. Oh, oke, coba panggil suami kamu. Oh, saya nggak punya suami, gitu. Oh, betul yang kamu bilang. Sekarang yang udah 5 itu sama kamu bukan suamiku. Oh, kamu tahu, gitu ya. Terus kemudian beralih percakapannya kepada penyembahan. Nah, yang menarik adalah kalau di kitab Yohanes itu, waktu Yesus berbicara, biasanya waktu dia mengajarkan sesuatu itu diskorsnya itu pengajarannya itu kata-katanya cukup panjang. Beberapa kan singkat gitu ya. Tapi ini salah satu di Yohanes itu yang menariknya adalah panjang. Jadi ada hal yang penting tentang penyembahan yang perlu kita tangkap bersama-sama untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan devotions kita kepada Tuhan. Nah, orang Samaria itu sebenarnya kalau dilihat itu punya latar belakang keturunan dari orang Israel gitu ya. Dan kenapa dia nggak berseteru ya, istilahnya nggak ngomongan lah gitu ya sama orang Yahudi. Kita akan belajar bersama-sama. Dan hari ini dari passage ini kita akan tahu 3 hal. Yang pertama, ada penghalang di dalam penyembahan. There is a hindrances. Yang kedua, bahwa Yesus memberikan penekanan di situ. Kamu punya penghalang, tapi ini loh, aku kasih tahu
this is the worship yang kamu harusnya nangkep gitu. Dan yang ketiga, Yesus mengajak kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi so we will go through these three things melalui passage firman Tuhan pada pagi hari ini. Perempuan ini bilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan yang lain gitu ya. Our fathers worship. Jadi perempuan ini bilang, bapak leluhur kami juga menyembah Tuhan loh. Nah, buat saudara tahu, orang Samaria itu kira-kira secara historis itu sebenarnya bangsa Israel sewaktu ada pembuangan di sekitar tahun 721 sebelum Masehi, di mana bangsa Assyria membawa orang Israel, ada sebagian yang tidak dibawa. Jadi dia tinggal di tanah Israel waktu itu. Nah, waktu berjalan, kemudian ada bangsa lain di sana tinggal, lalu mereka mengawinkan, lalu timbullah suku yang baru gitu ya, orang Samaria. Nah, yang menariknya orang Samaria ini klaim ya kami ini Yahudi juga. Buat orang Yahudi enggak, kamu enggak Yahudi karena kamu setengah-setengah gitu ya. Saudara bisa nangkep ya. Jadi makanya ngomong Yahudi ya ada banyak ketidaksetujuan. Di sisi yang lain, orang Samaria itu punya namanya The Samaritan Pentateuch. Jadi 5 kitab Kejadian, Keluaran, itu semua mereka 5 itu orang Samaria punya versinya mereka. Jadi ada beda gitu. Dan mereka tidak percaya Alkitab yang lain. Surat-surat Nabi, kemudian nubuatan Nabi, Mazmur, dan lain-lainnya. Mereka nggak percaya itu. Jadi mereka cuma percaya 5 kitab Pentateuch ini, hukum Musa. Tapi itu ada sedikit modifikasinya juga. Dan maka jadi salah satu modifikasinya adalah mereka menyembah Tuhan di gunung, bukan di Yerusalem tapi di gunung Gerazim di situ. Jadi buat mereka, enggak, ini loh tempat yang benar gitu ya. Jadi ngotot gitu sama Tuhan Yesus gitu ya. Dan memang punya traditional background. Nah, waktu saya baca ini saya renungkan, sebenarnya kenapa ribet banget sih buat mereka gitu ya. Buat orang Israel juga kayaknya kok ribet, dia beda dikit gitu ya. Tapi ternyata penting banget di sini untuk kita mengerti bahwa sedikit itu justru sangat penting. Kenapa? Karena itu menjadi penghalang. Nah, penghalangnya seringkali buat perempuan Samaria dan orang-orang Samaria waktu itu adalah mereka punya religious traditions. Bahwa nyembah Tuhan itu kayak gini. Tempatnya di sini, caranya kayak gini. Jadi ritualnya, sistemnya beda sendiri dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi penghalangnya adalah religious traditions. Waktu saya baca ini, kayaknya kalau saya di hari sekarang enggak juga kali ya, gitu ya, religious tradition. Tapi setelah saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan sedikit banyak, saya juga punya somehow religious traditions. Yang kayaknya kalau worship ke gereja tuh gini. Saudara pernah datang kebaktian kalau misalnya, harus ada bandnya, gitu ya. Pernah kayak gitu? Kok lagunya kayaknya nggak gini lah worship harusnya, gitu ya. Saudara pernah kayak gitu? Atau kalau saya datang biasa, mungkin beberapa dari saudara dari background traditions yang hening gitu ya, datang ke gereja, itu ke gereja tuh harusnya kayak worshipnya gitu. Pernah seperti itu ya. Nah, seringkali kita berpikir itu harusnya kayak gitu. Yang kedua, cultural views kita. Saya sering ngobrol sama dulu sama Pak Jo ngobrol gitu ya. Dulu lagu penyembahannya Sandy Patty gitu. Sudah mungkin udah gak ada yang tahu gitu ya. Saya dengar, Bapak mungkin masih ada yang tahu. Kalau saya lagunya Don Moen gitu ya, apa Ken Henry gitu. Jadi anak-anak sekarang gak ada yang tahu gitu kan. Tapi mereka lagunya lebih upbeat. Waktu saya pikir, waktu zamannya saya, lagu saya udah lebih upbeat. Lagu orang tua kok slow banget gitu ya. Zaman sekarang saya rasa, kok lagu anak muda upbeat banget, saya lagunya slow banget gitu ya. Saya punya cultural view. Jadi saya pikir, nyembah Tuhan tuh lagunya harusnya kayak gini. Nah, seringkali kita datang sama Tuhan, datang penyembahan, hal-hal ini menghindari kita untuk menyembah sebenarnya. Yang ketiga, kadang personal preference kita. Tadi saya ini ya, lagunya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Mungkin sih, kayaknya menyembah Tuhan harusnya lagunya yang gini dong. Tadi jangan di F gitu ya, di G atau di G minor 7 gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya nggak bisa musik. Tapi ada yang seringkali hal-hal itu menjadi penghalang gitu ya untuk kita menyembah Tuhan. Jadi datang ke gereja, lagunya
F nih yang bisa musik gitu ya. Saya biasanya mainnya di nada yang lain, jadi mau nyanyi ragu-ragu gitu ya. Nah, seringkali itu menghalangi kita, bukan membantu kita. Saya bukan bilang musik timnya ini ya, worship team has done a great job, oke? Yang keempat, this is yang something yang kita bisa list, itu pas experience kita. Wah, saya datang lagunya kok kayak gini, dulu lagu yang ini lebih enak gitu ya. Malah saya jujur ya, ada waktu di dalam kehidupan saya, waktu saya baca ini juga, saya juga punya hindrance ini. Wah, waktu saya di konser atau bukan di konser, di KKR gitu, wah kayaknya hadirat Tuhannya luar biasa. Lalu saya datang ke kebaktian, saya benchmarknya yang itu. Wah, waktu itu kayaknya hype banget gitu, kok sekarang nggak lagi ya. Saudara pernah seperti itu? Atau saya doang nih? Oke. Nah, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, Yesus nggak bilang, kamu musiknya di gunung sana. Orang Israel bilang, di Yerusalem. Tapi bukan yang itu. Nah, secara nggak sadar, kita tuh punya tendensi, punya kecenderungan untuk memaksakan penyembahan itu harusnya kayak gini. Betul nggak? Ya kan? Tanpa kita sadari, kita jalan sama Tuhan, waktu kita datang ibadah, kita punya penghalang-penghalang itu. Wah, worship leadernya hari ini bukan yang favorit saya. Gitu ya. Kita kehilangan jadinya. Oke, saya berharap kita menyadari itu, dan kenapa saya mau bagikan ini untuk kita menyadari ada hal-hal yang we need to put aside supaya kita benar-benar bisa menyembah Tuhan. All the worship team, semua musik, it will help us. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menyingkirkan ini untuk kita bisa menyembah Tuhan. Amen. Jadi tadi perempuannya bilang enggak, bukan di Yerusalem tapi di gunung ini, gitu ya. Nah, Yesus bilang gini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Yesus menggunakan kata menyembah di sini, bukan di gunung ini, 8 kali sudah kata menyembah, dari kata bahasa aslinya yang sama. Dan saya percaya ini sangat penting buat kita, waktu Yesus bilang menyembah. Dan hindrance-nya juga buat kita menyembah, kita punya kecenderungan bahwa worship itu apa sih gitu ya. Kita punya definisi penyembahan. Berapa dari saya juga lakukan, saudara, kalau saya cerita ini bukan berarti saudara aja yang lakukan, saya juga. Datang ke gereja itu pujian dulu harus lagunya yang cepat. Setelah itu lagunya yang slow gitu ya. Lalu masuk hadirat Tuhan, lalu dengar firman gitu ya. Saudara seperti itu atau saya doang nih? Oke. Nah, kita berpikir itulah pujian, itulah penyembahan, itu worship itu setupnya harus kayak gitu. Tanpa kita sadari itu jadi penghalang karena kita berpikir penyembahan itu hanya kita lakukan kalau kita ke gereja. Dan penyembahan itu hanya kita lakukan waktu kita nyanyi tadi. Itu betul, itu bagian dari penyembahan. Tapi tidak terbatas hanya waktu kita nyanyi. Waktu kita dengar firman, waktu kita buka dompet kita, waktu kita buka handphone kita scan, itu juga bagian dari penyembahan. So, seringkali kita berpikir penyembahan itu cuma waktu nyanyinya aja. Enggak. Kata worship di dalam bahasa Inggris kunonya itu worship. Worship itu artinya memberikan penghargaan atau nilai kepada sesuatu. Dan penghargaan itu kayak saya value ini, saya hargain, dan itulah saya membuat ini jadi sesuatu yang berharga buat saya. Jadi waktu kita berpikir bahwa penyembahan itu hanya pas lagi nyanyi aja, kita kehilangan banyak aspek. Karena sebenarnya penyembahan itu punya potensi untuk mengubah hidup kita. Bukan cuma hari Minggu doang. Saya nggak yakin kita cuma datang nyanyi 2 lagu terus kita berharap hidup kita berubah. I don't think so. Ya kan? Tapi kita tahu bahwa waktu kita datang, kita tengah memberikan bahwa saya menghargai waktu ini. Saya melihat hubungan saya dengan Tuhan itu berharga. Makanya saya encourage kita, mari kita datang dalam penyembahan, secara congregation bersama-sama. Let's get excited. Bukan cuma dengar firman-Nya aja dari depan sampai akhir, itu adalah penyembahan. Tapi juga bukan cuma itu, penyembahan juga berbicara seluruh kehidupan kita. Oke, we will go through that. Kita akan sampai ke situ juga. Jadi kita harus menyadari bahwa penyembahan ini
bukan sekedar tindakan angkat tangan kita, nyanyi kita, tapi seluruh kehidupan kita waktu kita mengatakan, Tuhan, Engkau itu penting, Engkau itu berharga. Aku datang hari ini, I just want to give all my all, gitu ya. Kita tengah mengatakan kita menyembah Tuhan. Amin. Yang kedua, kita juga seringkali dibatasi dengan definisi worship-nya kita. Oh, worship itu gini, gitu ya. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata worship di sini agak unik karena artinya itu mencium. Mencium tangan. Kalau versi kita mungkin orang Asia, beberapa di kulturnya kita, kalau ada anak datang samperin biasa suka salim tangan gitu ya. Bapak Ibu sudah ngerti ya, yang salim gitu ya. Sesuatu bentuk respect tapi juga bentuk kedekatan gitu ya. Dan di Timur Tengah mereka budayanya juga kalau mereka menghormati sesuatu atau dekat itu waktu bertemu bersalaman dia juga cium gitu ya. Saya tidak hidup di kultur ini, orang Manado terutama gitu ya. Kalau ketemu kan kalau temennya saya cipika-cipiki gitu ya, cipiki kanan cipiki kiri gitu ya. Saya agak dengan kultur itu gitu. Waktu pertama ketemu orang Manado bingung saudara. Orang salaman saya agak canggung gitu ya, karena nggak dekat gitu, nggak terbiasa dengan itu. Nah orang di Timur Tengah juga ada kulturnya seperti itu. Jadi to kiss itu artinya menghormati, tetapi juga sebuah bentuk bahwa saya itu dekat. Saya itu mau intimate with you, gitu ya. Nah, kata worship di sini juga berarti bahwa saya itu kalau menghormati, menghargai itu berlutut sampai kita itu jidatnya itu mencium tanah gitu ya. Gitu. Itu menyembah seperti itu. Jadi konsepnya adalah saya tengah memberikan semua diri saya as a respect to you, gitu ya. Nah, these definitions 8 kali disebut di dalam ayat yang barusan kita baca memberitahukan kepada kita bahwa ini sesuatu yang sangat penting di mana sebenarnya hati kita mengatakan you are the most precious person in my life. Jadi waktu kita mengatakan saya Tuhan aku menyembah Engkau, Engkau adalah pribadi yang paling berharga di dalam kehidupan saya. Amen. Waktu saya baca ini, okay, that's the definition of worship. Tapi kan saya hari ini nggak nyembah patung, nggak nyembah kayak gitu. Tapi tanpa saya sadari, Tuhan juga tunjukin bahwa saya juga bisa nyembah sesuatu. Kalau transferan belum masuk, tanggalnya udah 20-an, bisa lebih cemas gitu ya. Atau saya doang nih. Okay? Atau waktu kita hadapin satu challenge atau project yang dimana kayaknya nggak akan bisa, kita cari jalannya, cara-cara kita. Bukannya kita cari Tuhan dulu. Gitu. Saya ambil quote dari John Calvin. Dia bilang, the human heart is perpetual idol factory. Hati manusia itu adalah penghasil berhala yang tiada habisnya. Dan seringkali waktu berbicara tentang penyembahan, kita pengen penyembahan itu tadi ya, yang enak tuh kayak gini, lagunya kayak gini. Terus saya kalau ngikutin Yesus nyembah Tuhan itu kayak gini nih, Tuhan berkatin saya, kalau saya lagi perlu Tuhan ada, kalau saya lagi pepet banget, pastiin Tuhan ada dan jangan pepet banget ya Tuhan munculnya gitu ya, jangan mepet-mepet gitu. Sering kita kayak gitu enggak? Karena Tuhan kasihnya itu harusnya minggu lalu dong jawabannya gitu, kok baru hari minggu ini gitu ya. Karena apa? Karena kita punya berpikir worship itu based on what I want. Jadi yang kita sembah itu our own idols. That's very dangerous. Dan kita manusia modern kita nggak sadar. Kita bisa klaim saya nggak punya patung-patung itu semua. Tetapi ketakutan kita, worries kita, karir kita, itu bisa menjadi hal-hal di mana kita menaruh nilai yang paling berharga di atas hal itu. Tanpa kita sadari. Dan buat kita manusia modern, the dangers, masalahnya adalah ini. Saya diingetin gitu ya, saya pernah ngobrol sama orang jujur waktu saya kita ngobrol banyak, selalu dibicara, oh kekristenan Yesus ya salah satu nabi yang baik lah, pengajarannya bagus gitu ya. Dia selalu, oh tapi pengajarannya juga bagus, saya juga ikutin. Oh banyak banget dia ini ya. Oh saya tahu ini, kayaknya tahuan dia daripada saya gitu. Lalu dia bilang, tapi saya tuh kalau suruh bertobat, ninggalin dosa tuh nggak bisa. Karena gimana saya mau bisnis, mau ini gitu. Jadi dia bilang, saya Tuhannya
Ya saya boleh pilih-pilih gitu ya. Saya ngambil yang bagus gitu ya. Yang saya nggak suka saya tinggalin gitu. Saudara pernah dengar seperti itu? The dangersnya adalah seperti ini. Bahwa kita menciptakan the idols atau Tuhan menurut apa yang kita mau. Masalahnya, sewaktu masalah besar datang dalam hidup kita, di mana kita tidak sanggup, kita datang kepada idols itu, kan kita sendiri yang bikin. Artinya idols itu tidak akan bisa support kita, tidak akan bisa sustain hidup kita. Makanya bahaya banget karena kita nggak sadar manusia modern, that's our idol. Kita nggak punya patung-patung fisik, tetapi kita punya idols yang kita develop di dalam pikiran kita. Itu yang Yesus bilang, you cannot do it like that. That's not worship. Now this is the turning point. Waktu saya baca bolak-balik, saya baca ini, saya udah pernah baca nih Tuhan, tapi kayaknya baca lagi. This is the turning point. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Waktunya saya pikir, seluruh orang Israel tahu siapa Yesus gitu ya. Sebenarnya enggak, karena di Yohanes 1 dibilang, dia datang kepada miliknya dan mereka tidak mengenalinya. So there's a different kind of knowing di sini yang Yesus bilang. Lalu dia bilang, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. The important aspect to understand worship is salvation. Yesus tengah bilang gini, kamu mau nyembah di gunung sana, the important aspect for you to understand worship is salvation. Saya baca, no, ini kayaknya jawabannya salah. Harusnya kalau penyembahan itu, ya ngomong penyembahan lagi, enggak. Keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena tanpa keselamatan kita tidak akan mengerti penyembahan. Yesus bilang, Allah continue. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus bilang penyembah benar akan menyembah Bapa. Right that moment kita akan go through the salvations, but kita akan sampai ke situ. Tapi Yesus bilang gini, pusat dari penyembahan itu bukan kamu, bukan di gunungnya, bukan sistem ritualnya, tapi pusatnya adalah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita datang beribadah, ini bagian dari penyembahan kita. Pusatnya adalah Tuhan. Waktu kita datang, bukan hari ini lagunya memberkati saya enggak. Ya. Tapi hari ini kita datang, Tuhan, I want to give my all to you today. Hari ini waktu kita datang, kita menyembah Tuhan, kita enggak bilang, worship leadernya enak enggak? Kita datang sama Tuhan, kita bilang, God, I want to give you all my voice, my song, semuanya. Kenapa? Karena pusatnya adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, Yesus memberi penekanan bahwa Bapa menghendaki penyembah demikian. Bahasa Inggrisnya, the Father is seeking such people to worship Him. Yesus tengah bilang, bukan kamu sih yang nyari caranya nyembah Tuhan. I tell you, Bapa aku duluan yang cariin kamu, supaya kamu bisa menyembah aku. Yesus tengah bilang sama kita, kepada perempuan Samaria itu dan kepada kita, bahwa yang Tuhan cari adalah penyembahnya, the true worshipersnya, bukan cuma penyembahannya. Seringkali kita berpikir Tuhan itu cari penyembahannya, ritualnya, semuanya. Ternyata Tuhan gak cari penyembahan itunya loh. Tuhan cari itu orangnya. Karena kita pikir penyembahan itu sebagai objeknya. Kita bawa sesuatu, kita bawa, kalau di zaman waktu itu bawa hewan untuk sembelihan dan sebagainya. That's maybe part of it. Tetapi yang Tuhan cari bukan, kayaknya Tuhan perlu sembelihan gitu. Atau Tuhan perlu uang kita. No, it's not that. Tuhan pengen suara kita yang bagus. That's part of it. Kalau saudara bisa nyanyi bagus, puji Tuhan. Gitu ya. Saya jujur aja, saya mendingan gak nyanyi. Saya selalu bercanda gini, kamu bisa nyanyi bagus tapi lebih baik gak nyanyi gitu ya. Oke, artinya apa? Daripada bubar gitu kan, ya udah. Artinya makanya saudara yakin saya gak memimpin penyembahan. Karena apa? Karena yang Tuhan lihat bukan
objeknya. Banyak orang Kristen datang ibadah, yang dia sembah itu penyembahannya. Wah, penyembahannya enak banget nih, environmentnya. Wah, suasana atmosfernya oke banget gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi waktu hati kita salah, kita pikir Tuhan cari itunya. Terlepas dari semua teknis-teknis nyanyi dan sebagainya, Tuhan cari setiap dari kita secara pribadi. Luar biasa ya. Waktu suara kita mungkin lagi fales, lagi serak, lagi sambil pilek gitu ya. Kita datang, kita menyembah Tuhan di rumah. It's okay. Tuhan cari kitanya. Dia nggak kurang pujian, saudara. Aduh, hari ini yang muji saya baru 2 juta, kurang 2 juta nih. Kemana ya 2 juta coba? Nggak kayak gitu. Dia yang kurang bukan saldo pujiannya, bukan. Dia cari kitanya. Dan itu yang Tuhan bilang, hey, that's the relationship that I want you to know. To have this worship. And you will worship my Father, Yesus bilang gitu. Dan Yesus bilang very specific. The true worshipers. Kadang kita bisa assume we are a worshiper. Tapi kita enggak true worshipers. How become true gitu ya. Sebagaimana kita bisa jadi true worshipers. Kita lanjutin. Yesus bilang, barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. This is where, inilah penting di mana salvations relate to worship. Karena Yesus mengatakan menyembah Bapa itu harus dalam roh dan kebenaran. Kenapa dalam roh? Karena sewaktu kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita mengatakan bahwa Tuhan aku berdosa, aku percaya Engkau sepenuhnya. Kita mengatakan kita dihidupkan kembali. Roh kita hidup, tadinya kita mati. Sekarang kita hidup dan roh Allah ada di mana sekarang? Ada di dalam kita. Itulah sebabnya penyembahan itu perlu di dalam roh. Karena di dalam diri kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, hal-hal teknis yang kita miliki nggak akan bisa. Hanya bisa terjadi di dalam roh. Makanya Yesus bilang God is spirit. Those who want to worship Him has to worship Him in spirit and in truth. Jadi di dalam penyembahan itu ada sebenarnya, kalau kita sadar nggak sadar, ada, saya sulit menggunakan istilah karena nggak ada yang fit in gitu ya. Ada conformity, ada kesamaan, ada kedekatan, ada keintiman gitu ya. Saya ilustrasinya gini, saya pernah baca itu dibilang kita itu tidak bisa dikelitik sama orang yang nggak kita kenal. Okay. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di sebelah saudara ada kelitik-kelitik gitu, saudara nggak kenal, ngapain lo pegang-pegang gitu kan kita. Benar kan? Saya ingat di kampus waktu itu ada teman ya, dipegang, pas dia balik, bukan, ngapain lo pegang-pegang saya gitu kan. Artinya kalau nggak kenal, nggak dekat, nggak konform, nggak sama gitu, kita nggak bisa seintim itu. Karena apa? Itulah kenapa penyembahan itu perlu di dalam roh. Karena perlu Roh Kudus di dalam kita. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan in spirit and in truth, it has to be both. Both-nya adalah apa? Kebenaran. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah. Karena apa? Kita hanya bisa menyembah Allah yang benar dengan cara yang Dia tunjukkan kepada kita di dalam firman-Nya. Oke? Dan yang menarik ini sebenarnya gini, when we have relationship, Yesus menunjukkan ini relationship. Kalau kamu mau hubungan yang intimate, this is something yang saya baca, saya renungkan, I got it waktu, wah ternyata seperti itu. Kalau kita mau punya hubungan yang intimate dengan seorang, it has to be from the inside of that person. Saya kasih contoh. Saya pernah ketemu satu orang, wah kita ngobrol gitu ya, lagi pertemuan gitu, wah, this is very interesting. You have a very interesting life. Can I ask you more question gitu ya? Terus dia bilang, okay, but not here. Tapi nggak di sini. Over coffee next week. Gitu ya. Nggak. My time is limited. Kalau mau sekarang dong. Jangan nunggu nanti. Gitu ya. Enggak, if you want to talk to me personally, minggu depan over coffee. Di kafe sebelah sana gitu kan. Enggak, saya maunya gini. Gak bisa saudara.
we cannot access someone personally dari luar. Kecuali orang itu buka dari dalam, then we can have access. You get the idea? Nah, seringkali kita berpikir kita bisa dekatin Tuhan dari luar. Saya kasih contoh yang lain. Saya bisa pelajarin Bapak Presiden Jokowi, tanggal lahir, semuanya, sekolahnya, apa yang dia lakukan, ini semua. Saya tahu informasi tentang Bapak Presiden. Tapi saya tidak dekat, intimate sama dia. Saya bisa dekat dan intimate kalau dia bilang, datang ke saya, ke rumah saya, yuk kita ngobrol. Mungkin dia pakai celana pendek, mungkin cuma teh doang ngobrol. When it's open from the inside, baru kita bisa punya akses the intimacy. Sudah bisa nangkap? Waktu Yesus bilang, for you to know the Father, the way to get there is from the inside. Inside-nya siapa? Jesus Christ. Bapa Tuhan sendiri datang sama kita dan bilang, come, lewat aku. Sini loh. Makanya banyak orang bisa tahu Alkitab, baca Alkitab, tahu pengetahuan banyak, pengetahuannya banyak kan? Tapi nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia pikir aksesnya itu informasi. Aksesnya harus dari dalam. Dan akses dari dalam itu, waktu kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Now, sekarang kita bisa worship the Father. Now sekarang, because I'm inside. Yang Tuhan bilang, oke, kamu sini loh, datang sama aku. Ini worship, ini Bapakku loh. Dia bukan Tuhan, God is the Almighty, tapi He is my Father. You can access, you can come with me. That's worship yang Yesus bagikan sama kita. Dan Tuhan panggil waktu di sini dikatakan, that's why I'm here for you to get in to the worship yang aku mau kamu punya. Now what's the applications buat kita? Kita punya penghalang, kita perlu belajar melepaskan itu. Yang kedua, Yesus berikan penekanan-penekanan. I think this is how we can apply it. Pertama, how we can apply it, bahwa kita perlu melepaskan penghalang-penghalang itu, yaitu percaya sama Kristus saja. Kalau ada beberapa saudara di tempatnya pikir, saya mau percaya Tuhan Yesus, tapi saya masih perlu bantuan ini loh, untuk saya bisa sukses di kerjaan saya perlu ini dan itu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, it's time to let that go. Dan percaya sama Yesus saja. Saudara akan melihat kehidupan saudara, penyembahan saudara bukan cuma yang hari Minggu, tapi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, we will experience bagaimana Dia Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, kita perlu memusatkan penyembahan kita sama Tuhan. Saya mau mendorong kita datang pada hari Minggu, tidak peduli mungkin tadi ban kempes di jalan harus ngedongkrak dulu gitu ya. Udah sambil keringetan, sambil ini, that's okay. Let's worship God. Mungkin kita datang sometimes mepet-mepet waktunya, tapi I want to encourage, let's make this something yang, aduh aku pengen, I want to prepare, I want to worship God. Saya menghargai Bapak Ibu yang datang lebih awal untuk prepare menyembah Tuhan. Saya mengajak kita, let's do it all together. Kita prepare untuk menyembah Tuhan. Dan seringkali kita berpikir, tadi ya, imposing the worship, mari kita taruh itu. Waktu kita datang, let's God, I want to worship you. Saya ingat, saya di-revolutionize buat saya berpikir, dulu saya pikir musiknya harus kayak gini kalau penyembahan. Sampai saya pergi sama Pak Jo ya di China, di kota Guangzhou gitu, saudara. Keluar turun dari mobil, pokoknya turun dari mobil nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, jangan ngobrol sama orang, pokoknya diam aja, jalan kaki, masuk ke lobby, naik lift, pokoknya banyak ngomong, masuk ke sana di live groupnya jemaat di China. Ini 20 tahun yang lalu. Saya jujurnya Mandarin nggak bisa. Cuma bisa xie gitu ya. Itu pun mungkin adanya salah gitu kan. Lalu oke lah, mari dia ngomong oke. Terus saya tanya, artinya apa? Kita suka ditanya dulu gitu kan, artinya apa?
Pokoknya dengerin aja lah gitu kan. Ya udahlah, saya gak ngerti bahasanya. Lalu yang mimpin live roomnya gini, oke ya, saya juga ngerti. Pokoknya dia cuma pencet kompo. Jadi kita masih kompo, pakai CD-ROM, masuk gitu, tek dia play. Terus nyanyi, saudara. Saya nggak ngerti itu kata-katanya. Begitu mereka nyanyi, saya langsung nangis. Saya bilang, God, this is worship. Yang I just complain, yang nadanya ketinggian, aku nggak bisa gitu ya. Lalu setelah selesai nyanyi itu masih ini, terus dia stop, buka, saudara, ganti CD, tuker CD yang berikutnya gitu ya. Saya pikir ini kehilangan hadirat Tuhan, nggak flow gitu ya. Tapi begitu dia play lagi, saya juga nangis lagi, saudara. This is worship, how the heart of worship. Saya mengajak kita, let's center our heart in worshiping the Lord. Not with all of this music, praise God with this music, but let's center it in God. Yang ketiga, it's kind of hard untuk saya go through from this passage alone, karena the end of the conversation sebenarnya di ayat 42. Jadi saya harus jump di ayat 42. Jadi singkat cerita, perempuan ini, wah ini Mesias banget ini. Dia pulang ke balik nih dari sumur itu, karena dia datangnya siang-siang kan. Siang itu nggak cocok banget, karena biasa perempuan itu mengambil air di waktu itu pagi, karena kan perlu mandi buat apa, kebutuhannya buat hari itu pagi hari diambil. Siang udah ngapain gitu, udah nggak ada orang. Dia mungkin nggak mau ketemu orang gitu ya, mungkin kemungkinan besar. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia lari ke kotanya, dia bilang, hey, you know guys, ini gak malu lagi ya. Aku udah ketemu Mesias. Guys, you have to meet gitu. Mereka keluar, mereka ketemu Yesus. Lalu mereka ketemu, dan mereka percaya. Lalu orang Samaria yang gini, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya sama Yesus ya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. He is the savior of the world. Karena orang Samaritan bisa bilang, he is the savior for the Samaritan or for the Jews. Tapi dia bilang, he is the savior of the world. Artinya buat kita, perjumpaan dengan Yesus, penyembahan kita karena mengalami Kristus. Penyembahan juga berarti menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Dimana seperti perempuan ini bilang, this is a testimony. Dunia itu pengen banget menyembah. Mereka gak sadar mereka nyembah. Orang modern bilang, saya gak punya objek penyembahan. Tapi dia gak sadar, dia menyembah sesuatu. Dia cari terus, gagal. Yang dia perlu sebenarnya, waktu dia encounter sama kita, waktu kita menghidupi penyembahan kita, kehidupan kita sebagai penyembahan kepada Tuhan, dunia akan lihat. Dan mereka one day akan mendengar berita Injil juga. So they will worship. Di Roma 12, I want to end with this as an application. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. The applications yang bisa kita lakukan dari hal ini adalah kita menghidupi kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Waktu kita pergi ke kantor, waktu kita bagi saudara yang bisnis, mungkin tanda tangan slip gaji, saudara, ya, slip gaji karyawan. It's part of worship. Waktu karyawan saudara melihat, wow, my boss praying, wow, my boss care for me. What in the world I can have this kind of boss gitu ya. Dia melihat, saudara lakukan, bukan saudara mau kelihatan baik. Saudara lakukan semuanya, karena saudara menyembah Tuhan. That's the worship yang membuat dunia lihat, I want the Christ in this person. Saya mau ajak kita menyadari bahwa kehidupan kita dipanggil menjadi penyembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya mengajak kita bangkit berdiri untuk merespon firman Tuhan. Yang pertama saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kalau sudah mendengar ini,
seperti saudara mengatakan, Tuhan, saya sebenarnya selama ini pengen menyembah, pengen kenal Tuhan. Tapi saya belum pernah menjadikan Engkau Yesus Tuhan dalam hidup saya. Mungkin ini adalah waktu yang terbaik. Dan mengatakan, Tuhan Yesus, I want to worship you. God, I want to worship. Jadi Tuhan dalam hidupku. Tuhan mau masuk dalam kehidupan saudara. Yang kedua, berapa dari saudara tempat ini, di dalam banyak hal, dalam tekanan-tekanan kehidupan, saudara berpikir, saya mau percaya Tuhan atau plus yang lain. Karena kita punya tendensi untuk memilih-milih apa yang kita mau. Tapi hari ini Tuhan bilang, you need to let it go. Semua dosa, semua kompromi, this is the day. Dia bilang, Tuhan, saya mau taat, saya mau percaya sama Engkau aja. So when we go from here, waktu kita pulang, kehidupan kita adalah penyembahan. Waktu kita kerja, waktu kita mungkin ngomong sama klien, that's part of how we worship the Lord. Kita akan lakukan sama-sama. Worship team will help. Tapi we're going to praise God. Kita akan menyembah Tuhan. Karena kita tahu the center of the praise that we do is God. Amen. Waktu kita menyembah, kita bersorak-sorai. Saya akan endetnya agak berbeda. Kita akan memuji Tuhan, will shout. Ya, saya mau tanya saudara, kalau ini mau loncat silahkan, oke? Kalau saudara nggak punya masalah dengan punggung dan sebagainya, saudara mau loncat, mau angkat tangan, mau bersorak, let's do it, oke? Saudara nggak perlu lihat sebelah saya kok, dia loncat-loncat, nggak, it's okay, don't worry, oke? Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama with this praise, bahwa suka nggak suka, siap nggak siap, we're going to praise the Lord anyway.